subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sahih Al-Bukhari, nomor 7439. Kemudian Allah akan datang kepada mereka dalam wujud yang berbeda dari yang mereka lihat pertama kali. Dan dia akan berkata, "Akulah Tuhanmu," dan mereka akan berkata, "Kamu bukan Tuhan kami." Dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya kecuali para nabi. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, "Apakah kamu mengetahui suatu tanda yang dengannya kamu dapat mengenalinya?" Mereka akan berkata, "Dari betisnya." Maka Allah kemudian akan menyingkapkan betisnya, sehingga setiap orang beriman akan bersujud di hadapannya, dan akan tetap ada orang-orang yang biasa bersujud di hadapannya. Kata betis di sini bukanlah kiasan. Betis di sini adalah salah satu bagian dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat secara kasat mata. Jelas dikatakan di situ ada perubahan bentuk atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan itu menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan pergi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang tampak dan bergerak. Pertanyaan: 1. Seperti apa wujud Allah pertama kali dilihat? 2. Di mana pertama kali Muslim melihat wujud Allah? 3. Dalam rangka apa Allah memperlihatkan wujudnya untuk yang pertama kali? 4. Kedatangan Allah kedua kali dalam wujud apa, sehingga Muslim tak mengenalinya? 5. Ketika Allah menyingkap betisnya, Allah berwujud apa? 6. Kemana Allah pergi untuk mengubah wujudnya? 7. Mengapa Allah melakukan perubahan bentuk atau wujudnya? Surah An-Nisa ayat 157-159, ayat 157. Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi atas mereka. Penjelasan: Allah itu Maha Suci. Dia Maha Kuasa, artinya, jika iblis dan manusia mampu melakukan penipuan, maka Allah pun dapat melakukan penipuan yang jauh lebih hebat. Tapi kita tahu penipuan adalah perbuatan dosa. Dengan Maha Kuasa tentu Allah bisa menyelesaikan segala perkara tanpa harus menipu. Kita tahu menipu adalah pekerjaan iblis. Pertanyaan: 8. Mengapa Allah menyelamatkan Nabi Isa, sementara Nabi Muhammad tidak diselamatkan dari racun wanita Yahudi? 9. Mengapa Allah harus menggunakan cara yang dilakukan iblis dalam melakukan pekerjaannya? 10. Surah Al-Maidah ayat 111 mengatakan bahwa pengikut Isa mengaku Muslim. Lalu mengapa Allah menipu umat Muslim? 11. Mengapa setelah 600 tahun Allah baru memberitahu Muslim bahwa Dia telah menipu mereka juga? Anda mengatakan bahwa kata Allah digunakan Yesus ketika Ia disalib adalah Allah lama sabatania. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata, Eli lama sabatania. Pertanyaan: 12. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus berseru dengan menggunakan kata Allah? Tapi di sisi lain, Anda tak percaya Yesus disalib. 13. Apa yang diucap Yesus adalah penggenapan nubuatan dari Mazmur 22 ayat 1 Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan digenapi pada Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin Yesus salah menggunakan kata Eli yang merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa setempat di mana Yesus berada saat itu? Lalu Anda mengatakan yang benar diucapkan adalah kata Allah yang merupakan bahasa Arab yang tak dikenal dan tidak dipakai di mana Yesus berada. Muslim melecehkan Kristen
Karena kanonisasi lengkap Alkitab paling awal ditulis 300 tahun setelah aslinya dari abad pertama hingga menjadi Alkitab seperti sekarang. Sementara Al-Quran ditulis 1300 tahun dari aslinya setelah abad ke-6 dan baru kanonisasi lengkap tahun 1924 di Kairo. Itu artinya, Al-Quran baru berumur 99 tahun. 14. Bagaimana mungkin Al-Quran lebih baik daripada Alkitab? Bisakah sebutkan nama penulis surahnya dan lokasi serta tanggal Al-Quran ditulis, serta mana paling awal ditulis yang Anda yakini ada? 15. Alkitab dikanonisasi abad ketiga. Pada abad ketiga daerah turunnya Al-Quran, sebelum Quran diturunkan masih zaman kebodohan, dengan klaim yang bombastis, Al-Quran kitab ilmiah. Tanpa Islam Barat tak bisa apa-apa, Islam pernah meraih zaman keemasan. Lalu kenapa? Menunggu 1300 tahun baru kanonisasi Al-Quran selesai. Muslim mengklaim Al-Quran yang asli tidak ada di muka bumi, sebab yang asli adanya di Lauhil Mahfudz, yang ada di muka bumi adalah hasil tulisan tangan. Pertanyaan 16. Di mana lebih baiknya Al-Quran ketika pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan melakukan pengeditan pada Al-Quran berupa penambahan tanda baca dan huruf vokal dan lain-lain. 17. Dari mana Muslim tahu ketika apa yang dilakukan tokoh Muslim itu sesuai dengan kehendak Allah? 18. Mengapa Allah tidak tahu bahwa Jibril salah mentransformasikan wahyu, padahal setiap tahun Jibril dan Muhammad mengkoreksi Al-Quran? 19. Ataukah Allah tidak mengenal huruf vokal dan tanda baca? 20. Nilai apa, plus atau negatifkah yang bisa Muslim berikan pada Al-Quran asli yang ada di Lauhil Mahfudz setelah Anda tahu bahwa itu harus diedit? Muslim mengklaim bahwa Al-Quran sama di seluruh dunia. Sementara, terdapat 27 lebih versi Quran seperti versi Wars dipakai di Afrika Utara, versi Al-Susi, Al-Bazi, Ibnu Khalid, Hisham Ibnu Ammar, Ibnu Jamas, Halaf, Kalun, Al-Duri, Ro, Suyuti, dan lain-lain. Pertanyaan 21. Bagaimana Muslim bisa menjelaskan ketika Muslim di Afrika Utara Quran Wars membaca surah As-Zuhruf ayat 24 dengan kul artinya, katakan atau Allah berkata. Sementara Muslim Indonesia membaca surah As-Zuhruf ayat 24 Quran Hafs dengan kala artinya Rasul berkata. Muslim bisa cek lagi perbedaan ayat Quran Hafs dengan Quran Wars, serta 20 lebih versi Quran lainnya. 22. Dari semua versi itu mana yang sama dengan Al-Quran di Lauhil Mahfudz? 23. Dari mana Muslim tahu bahwa Quran yang ada di dunia ini sama dengan Al-Quran di Lauhil Mahfudz? Bisakah menunjukkan bukti tertulis? 24. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Surah Al-A'raf 125 mengatakan bahwa kematian karena penyaliban sudah ada di zaman Musa, yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Tapi Ensiklopedia Britannica dan semua catatan sejarah mengatakan bahwa penyaliban baru ada tahun 500 sebelum Masehi. Kilius mengatakan bahwa praktek penyaliban berasal dari Kekaisaran Indo-Asyur yaitu tahun 500 sebelum Kristus. Pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agun membawa cara hukuman ini ke daerah-daerah Mediterania Timur. Pertanyaan 25. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya Maha Tahu, tapi tidak tahu hal ini? 26. Bagaimana bisa Allah Alkitab yang diklaim Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat pernyataan yang berbeda tentang penyaliban ini? 27. Mengapa Muslim usil tentang penyaliban Yesus? Apakah karena itu Muslim mau bilang Kristen sesat? 28. Jika demikian, kenapa umat Islam terbelakang dan tertinggal? Sedangkan umat Kristen unggul di semua bidang dengan agama manapun di dunia ini. Al-Maidah 116, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Pertanyaan 29. Apa dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurigai Isa mengaku sebagai Tuhan?
30. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Isa, tujuannya apa? Bukankah Isa berasal dari ruhnya? Apakah ruh yang darinya bermasalah? Bukankah Isa lahir tanpa dosa, dan dia diciptakan bukan untuk berbuat dosa? 31. Bukti apa yang bisa Muslim berikan bahwa pra-Muhammad ada sekte Kristen menyembah Maria? 32. Dan bisakah Muslim sebutkan sekte Kristen yang menyembah Maria pada zaman Muhammad? Muslim mengatakan Alkitab sudah rusak, diubah dan porno. Pertanyaan. 33. Apa dasar pemikiran Muslim bahwa Yesaya 42 yang menubuatkan Muhammad pada kitab sudah rusak, diubah dan porno? Alkitab berisi lebih dari 60 nubuat Yesus dengan kurun waktu 1000 tahun sebelumnya. Pertanyaan. 34. Apa nubuat paling luar biasa yang diperbuat Muhammad yang terpenuhi? Muslim mengatakan konsep penebusan darah adalah penemuan gereja Kristen. Pertanyaan. 35. Apa yang dilakukan orang Yahudi sejak tahun 1500 sebelum Masehi pada hari penebusan? Apakah konsep penebusan dosa itu penemuan sinagoge atau bait suci Salomo? Muslim menolak konsep Yesus menggantikan dosa-dosa manusia, yaitu dosa yang tidak dilakukan Yesus. Muslim menggunakan ilustrasi yaitu seorang yang harus membayar tiket tilang yang tidak dilakukannya. Pertanyaan. 36. Bagaimana Anda menjelaskan seseorang yang benar-benar tidak bersalah mati disalib yang diserupakan apa ini? Bukan pengorbanan Silahkan Anda ketik judul video ini, yang salah satunya adalah kisah nyata yang dicerikan seorang ustaz. 1. Perjuangan seorang ibu, rela tukar nyawa demi anaknya. 2. Merinding kisah anak yang rela dipenjara seumur hidup karena ingin berbakti pada orang tua. Mari kita baca ayat berikut. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan. 37. Kasih tanpa wujud pengorbanan adalah kasih omong kosong. Bisakah Muslim menunjukkan wujud kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu? Karena, jika manusia bisa, kenapa Allah tak bisa? 38. Ketika anaknya melakukan kejahatan, apakah itu bukan termasuk menampar salah satu pipi ibunya? Dan itu rasa malu. 39. Bagi ibu yang tidak memiliki kasih berkorban, tentu dia akan membiarkan anaknya di penjara. Tapi faktanya sang ibu memberi lagi pipi, yang satunya ditampar, yaitu masuk penjara menggantikan anaknya, menghapus kesalahan anak, dengan menimpakan pada dirinya yang tidak melakukan salah itu. Dengan penolakan itu, berarti Muslim setuju bahwa adalah salah dan dosa, jika seorang orang tua Muslim menunjukkan kasih dengan cara seperti itu. Al-An'am ayat 164. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi hadis nomor 877, dan hadis Ahmad 2792. Rasulullah bersabda, ketika Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih dari susu, namun dosa anak Adam menjadikannya hitam. Pertanyaan. 40. Bagaimana penjelasannya? Di satu sisi dosa manusia tidak dapat ditanggung manusia lain, dalam hal ini makhluk hidup, sementara di sisi lain dosa manusia dapat ditanggung batu, di mana batu adalah benda mati. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi bersabda, barang siapa melakukan salat di masjidku sebanyak 40 kali, tanpa luput 1 kali salat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa, dan terhindarlah ia dari kemunafikan. Riwayat Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang sah. Pertanyaan. 41. Mengapa dalam hal ini orang berdosa terhindar dari neraka, tanpa harus menanggung dosa sendiri? 42. Mengapa dalam Islam syarat dengan benda-benda mati sebagai penghapus dosa? Muslim mengklaim bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail di bawah arahan Allah. Dalam Islam,
Ka'bah dikenal dengan nama Baitullah, yang artinya rumah Allah. Jika klaim Muslim itu benar, maka kami ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada Muslim. 43. Jika Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, bagaimana Ka'bah bisa menjadi kuil pagan dan menampung 360 berhala? 44. Jika Ka'bah adalah rumah Allah, bagaimana bisa berubah menjadi kuil berhala? 45. Kapan tepatnya Allah mengizinkan transformasi rumah Allah menjadi kuil berhala terjadi? 46. Bagaimana tempat maha suci ibadat kepada Allah bisa menjadi tempat penyembahan berhala? 47. Bagaimana korupsi ini bisa terjadi? 48. Mengapa Allah tidak berdaya mencegah tempat sucinya agar tidak terkontaminasi dengan penyembahan berhala kaum pagan? 49. Alasan teologis apa Allah mengizinkan rumahnya menjadi kuil kafir? 50. Bagaimana Ibrahim dan Ismail bisa membangun Ka'bah ketika Al-Quran berulang kali menyatakan bahwa tidak ada rasul atau nabi atau peringatan atau kitab suci yang pernah diutus kepada bangsa Arab sebelum zaman Muhammad? Bukankah Ibrahim adalah seorang nabi?